Episode 7. Setelah digoyang, Ara berbaring di ranjangnya. Dia baru saja melakukan panggilan telepon dengan saudaranya Stella. Tapi dia tidak bercerita tentang kepindahannya dari apartemen Alvan. Mulai besok dia juga akan membeli mobil baru. Karena tidak mungkin Ara pergi kemana-mana menggunakan taksi. Setelah itu Ara memutuskan untuk tidur. Dia tidak tahu bahwa Alvan telah pulang ke apartemen dan Club akan mencarinya. Ponselnya di atas nakas menyala. Ada sebuah panggilan dari Alvan. Tapi karena Ara mematikan volume ponselnya, dia tidak tahu kalau hapnya berdering sedari tadi. Sedangkan Alvan sudah mengambil jaket dan kunci mobil. Dia melihat GPS di HP Ara menunjukkan bahwa wanita itu masih berada di kota London. Alvan melajukan mobilnya kencang. Dia takut terjadi sesuatu dengan Ara. Alvan sangat menyesal. Dia sungguh egois karena melampiaskan nafsunya pada gadis itu. Tapi apalah dah, Alvan tidak bisa melakukan itu dengan wanita lain. Dia hanya ingin melakukannya dengan gadis yang dia cintai. Karena saat itu hanya Ara yang bisa menggetarkan hatinya. Alvan memukul setirnya. Dia berteriak frustasi karena memikirkan nasibnya yang sungguh tragis. Mencintai adiknya sendiri. Apakah dia sudah mempunyai kelainan? Apa dia menyimpang dalam nafsunya? Tapi selama ini hanya Ara yang bisa membangkitkan senjatanya itu. Tidak ada wanita manapun yang bisa membuat Alvan berdiri. Mungkin dia harus pergi ke psikiater untuk menyembuhkan kelainannya itu. Alvan sudah berada di depan apartemen yang ditinggali Ara sekarang. Dia kemudian masuk dan menemui salah satu orang yang akan mengantarkannya ke tempat Ara dan tentu saja dengan kunci cadangan yang dia peroleh dari orang itu. Pada saat di perjalanan, dia telah menghubungi pemilik apartemen yang merupakan sahabatnya sendiri. Terima kasih, ucap Alvan pada orang suruhan bosnya yang merupakan teman Alvan. Iya tuan, sama-sama. Silahkan, masuk ke dalam. Pasti istri Anda sedang menunggu. Wanita memang seperti itu. Kalau marah langsung kabur dari rumah. Padahal dia cuma minta diperhatikan saja, ucap orang itu. Alvan hanya tersenyum. Dia memang mengatakan pada temannya bahwa istrinya telah menyewa apartemen di sana. Alvan membuka pintu itu perlahan. Dia mengedarkan pandangannya mencari sebuah kamar yang ditempati Ara. Apartemen itu lebih kecil dari apartemen Alvan. Hanya ada 2 kamar di sana. Alvan melangkah menuju sebuah kamar yang dia yakini ada Ara di dalamnya. Ceklek. Alvan membuka pintu kamar itu dan masuk perlahan. Dia melihat seorang gadis yang sangat dicintainya itu meringkut di balik selimut. Alvan tersenyum lega. Dia takut kalau seminggu ini telah membuat Ara frustasi karena dirinya. Pria itu mendekat ke ranjang dan menatap gadis yang masih adiknya itu. Cantik sekali. Wajah yang selalu menjadi bayangan di setiap pikirannya. Alvan membuka jaket dan melemparkannya sembarang. Dia juga membuka kaos yang melekat di tubuh kekarnya itu. Lala Alvan masuk ke dalam selimut membaringkan tubuhnya sambil memeluk Ara. Alvan berjanji akan bertanggung jawab. Entah itu akan menemani Ara sampai pulih rasa kesakitan itu, atau dia akan selalu membuatnya bahagia. Karena Alvan tahu bahwa mereka tidak mungkin menikah. Meskipun ada di sebagian negara yang melegalkan pernikahan sesama saudara, tapi Alvan tidak mau memaksa Ara. Cup, Alvan mencium bibir Ara sekilas. Kemudian dia membawa Ara lebih dekat dan menelusupkan kepalanya di dada bidangnya yang bertelanjang itu. Ara sama sekali tidak terbangun. Bahkan dia semakin terlelap di pelukan Alvan. Dia bermimpi seakan berada di pelukan orang yang tersayang. Alvan menutup matanya dan langsung terlelap di alam mimpi. Dia juga merasakan hal yang sama. Sangat nyaman. Keesokan paginya, Ara menggeliat bangun dari tidurnya. Dia merasakan ada sebuah lengan kekar yang menindih perutnya. Ara membuka matanya. Dia sangat terkejut ada seseorang yang berada di ranjang yang sama dengannya. Siapa dia? Ara melirik samping dan melihat pemandangan yang sungguh indah. Sebuah dada bidang dengan perut kotak-kotaknya. Tapi Ara belum menyadari siapa pria itu. Dia takut telah terjadi pelecehan. Alvan semakin mengeratkan pelukannya dan menempelkan tubuhnya pada tubuh Ara. Dia berteriak sekuat tenaga dan mendorong tubuh Alvan. Orang mesum, pergi sana orang jahat. Aku akan melaporkanmu pada polisi. Ara memukuli pria itu dengan bantal. Ara, hentikan. Ini aku, seru Alvan. Alvan, kenapa kamu pergi dan menyewa apartemen lagi? Tanya Alvan. Aku
Aku hanya ingin tinggal sendiri sekarang, jawab Ara sendu. Apa kamu menyesal? Ucap Alven membuat Ara menatapnya. Ara menggeleng. Dia paham yang dimaksud Alven. Ara, dengarkan aku. Mulai hari ini aku akan bertanggung jawab. Maksudku, aku akan memulihkan rasa trauma dan kesakitanmu itu karena perbuatanku. Sampai kamu menemukan pria yang mencintaimu, dan aku akan merasa lebih baik tanpa perasaan bersalah, ucap Alven memegang bahu Ara. Ara mengerutkan dahi. Dia merasa ucapan Alven memang hanya untuk menenangkan hatinya karena perbuatan kakaknya itu. Tapi bukan itu yang Ara inginkan. Dia menginginkan Alven menerimanya karena cinta. Dia berharap bahwa Alven mempunyai perasaan yang sama dengannya, bukan malah membiarkan dia bersama pria lain. Aku hanya mencintaimu, Alven. Batin Ara. Tidak perlu, Alven. Aku sudah tidak apa-apa. Bahkan aku tidak trauma sama sekali. Jangan mengkhawatirkanku. Dan sebaiknya kamu pulang. Karena aku akan tinggal di sini, ucap Ara kemudian berdiri. Alven mengusap wajahnya. Dia benar-benar bingung dengan situasi ini. Ara melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Tapi tiba-tiba Alven memeluknya dari belakang. Ara, aku akan jujur padamu, ucap Alven di telinga gadis itu. Ara hanya terdiam. Dia mau mendengarkan apa yang akan Alven ucapkan. Sebenarnya aku sudah lama menyimpan ini sendiri. Pada waktu itu, saat pertama kali aku akan berangkat ke London. Dan kamu menciumku, aku merasakan suatu perasaan yang aneh terhadap diriku. Dan aku memastikan lagi dengan kepulanganku setahun kemudian. Ya, aku telah jatuh cinta padamu, Ara. Aku mencintai adikku sendiri, ucap Alven yang membuat Ara menegang. Alven siap menerima teriakan caci maki dari Ara. Tapi ini sudah menjadi keputusannya untuk mengatakan hal yang jujur pada Ara. Tes Ara menitikkan air matanya. Dia menutup mulut tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Ya, Ara telah lupa bahwa Alven belum mengetahui yang sebenarnya bahwa mereka bukanlah saudara kandung. Ara membalikan badan dan menatap Alven dengan derayan air mata. Tentu saja hal tersebut membuat Alven semakin sakit. Bagaimana kalau aku juga mempunyai perasaan yang sama denganmu, ucap Ara tersenyum. Alven melotot tidak percaya. Maksudmu? Tanya pria itu penasaran. Aku juga mencintaimu, Alven. Sangat mencintaimu, jawab Ara yang kemudian memeluk pria di depannya itu. Alven speechless. Hatinya berbunga-bunga mengetahui kenyataan ini. Dia membalas pelukan Ara dan mencium kepala gadis itu berkali-kali. Tidak pernah dia sangka bahwa Ara juga mempunyai perasaan yang sama terhadapnya. Tapi bagaimana dengan Daddy? Apakah kita akan melakukan hubungan terlarang ini? Tanya Alven. Ara melepaskan pelukannya. Bagaimana kalau kamu mengetahui kenyataan yang sebenarnya bahwa kita ini bukan saudara? Apa? Seru Alven. Bersambung.